Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih untuk tim teknisi. Kita mulai untuk ujian proposal hari ini. Sebelumnya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ujian proposal tugas akhir pada sore hari ini. Yang kedua adalah kita mulai dengan nama mahasiswa Muhammad Hidayat dengan NPM mahasiswa 2016-11074. Judul yang diajukan pada proposalnya adalah rancang bangun sistem monitoring barang souvenir berbasis web pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura. Pada ujian hari ini, pengujinya terdiri dari penguji 1 Bapak Jimlalo, penguji 2 Ibu Emi L. Tatuhai, kemudian penguji 3 Bapak Rahmat Hakiswanto. Kita akan bagi menjadi 2 sesi. Jadi sesi pertama ada sesi pemaparan materi oleh Muhammad Hidayat, dan sesi kedua nanti disampaikan untuk tanya jawab dari tim penguji. Saya persilakan Muhammad Hidayat untuk share screen slide-nya. Host disable partisipan screen sharing, Pak. Host disable. Oh, oke. Coba lagi. Bisa, Pak. Oke. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil penelitian TA saya. Yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring Barang Souvenir Berbasis Web pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura. Saya awali dengan latar belakang. Seiring dengan berkembangnya teknologi di era maju seperti sekarang ini, menuntut agar sesuatu bentuk informasi diakses secara cepat dan akurat. Sistem informasi dalam dunia perbankan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dalam operasionalnya dituntut kecepatan dalam pertukaran informasi maupun dalam kapasitas penyimpanan data informasi bank. PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura memiliki beberapa bagian divisi, salah satunya diantaranya bagian operasional. Jadi selama ini bagian operasional itu masih mencatat barang souvenir itu di buku besar, dan itu biasa berdampak pada kesalahan pencatatan dan pelaporan yang tidak sesuai pada barang souvenir yang ada. Contohnya tuh saya ambil selisih barang souvenir antara catatan di buku besar dengan fisik barang yang ada di gudang. Jadi sering terkenalnya gara-gara itu, pelaporannya tidak sama dengan ada di gudang. Maka dengan kebutuhan dan permasalahan tersebut dilakukan perancangan sistem metode barang souvenir pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura dengan berbasis website. Baik, Pak, saya lanjut lagi, metode pengumpulan data. Dalam kegiatan ini, penulis membuat laporan tugas akhir. Penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi itu, saya melihat barang souvenirnya, mencatat, mereka tuh mencatat seperti apa di buku besar, melihat stok di gudang. Yang kedua, metode wawancara. Saya melakukan wawancara terhadap salah satu bagian operasional yang ada di PT Bank Syariah Mandiri. Yang ketiga, studi pustaka. Untuk mengembangkan penelitian
peneliti langsung terjun dalam dunia maya untuk mencari referensi yang dapat digunakan untuk membantu penelitian. Berikutnya analisis data. Sistem informasi yang berjalan saat ini pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura, dari hasil pengamatan ternyata masih terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan pengelolaan data cukup sulit dilakukan. Jadi beberapa masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam pengolahan data souvenir, belum adanya penggunaan sistem monitoring barang souvenir berbasis website. Yang kedua, proses pemantauan keluar dan masuk barang souvenir merupakan sistem manual, yaitu menggunakan buku besar. Yang ketiga, tidak adanya data jumlah stok souvenir yang tersedia. Yang keempat, pelaporan stok souvenir yang tersedia masih kurang akurat. Yang ini, beberapa masalah pada sistem saat ini dapat diuraikan seperti pada flowchart tabel berikut. Yang dimulai dari kantor pusat. Jadi dari kantor pusat mengirimkan souvenir kepada bagian operasional. Kemudian bagian operasional menerima souvenir dan melakukan monitoring souvenir sesuai dengan jumlah yang dikirim dari kantor pusat. Bagian operasional melakukan pencatatan stok souvenir yang masuk dari kantor pusat pada buku besar. Selanjutnya, jika marketing meminta souvenir ke bagian operasional, maka bagian operasional melakukan pencatatan pengeluaran souvenir sesuai permintaan marketing. Selanjutnya, bagian operasional melakukan pencatatan sisa stok souvenir yang tersedia. Bagian operasional membuat laporan persediaan stok souvenir kepada kantor pusat, dan kantor pusat menerima laporan persediaan stok souvenir. Permodelan sistem saat ini. Permodelan sistem saat ini saya menggunakan use diagram. Use diagram mereaksi penggunaan sistem terhadap sistem dengan menjalankan fungsi-fungsi yang dapat diterima sistem tersebut. Pada sistem ini, terdapat satu aktor atau pengguna, yaitu admin, yang menjalankan fungsi yang berbeda terhadap sistem. Di bawah ini ada gambar untuk use diagram dari sistem. Aktor atau admin harus melakukan login dulu, kemudian bisa melakukan penambahan souvenir. Bisa juga mengelola data stok souvenir masuk, bisa mengelola data stok souvenir keluar, dan bisa membuat laporan data stok souvenir untuk mengirimkan ke kantor pusat. Mungkin itu saja Pak hasil presentasi saya. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Dayat. Tolong di stop untuk share screen-nya. Siapa? Oke. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja untuk mulai memberikan masukan, saran, dan kritikan untuk proposal yang diajukan oleh Hidayat pada sore hari ini. Tim penguji, saya persilahkan untuk penguji 1, Pak Jim Lahalo. Ya, terima kasih Pak Heru. Ya, monggo Pak. Muhammad bisa dengar suara saya dengan baik ya? Siapa Pak bisa? Oke, berarti izinkan saya share screen untuk naskah proposalnya. Sudah tampil ya? Kita ke screen sharing ya. Pak. Ya sudah. Oke. Saya arahkan ke latar belakang aja. Sudah muncul latar belakang? Sudah Pak. Mungkin yang saya mau tanya di sini, ini kan tentang souvenir ya? Iya Pak. Ada tidak alasan kenapa tujuan pengadaan souvenir ini? Tujuan pengadaan souvenir ini Pak? Iya. Ini kalau biasa ini souvenir ini kan Pak dikirim tuh dari kantor pusat Pak. Jadi tujuannya itu untuk mengelola barang-barangnya di situ Pak. Mengelola barang-barang di situ maksudnya di PT Bank Syariah Mandiri Pak.
Untuk Pusat yang main di Jayapura. Maksudnya barang itu dikirim dari Kalau- pusat ke cabang, kah? ke cabang, Pak. Tujuan pusat kirim ke cabang itu untuk apa? Mungkin untuk sosialisasi atau apa, iklan atau apa? Biasa kalau souvenir, ya Pak. Jadi biasa kalau souvenir ini Pak, itu ada programnya Pak. Mungkin bulan ini tuh ada program, mungkin ada pembukaan rekening atau apa dan lain-lain Pak gitu. Mereka kirim mereka biasa tuh kirim beberapa barang aja sih Pak. Dan di cabang melakukan monitoring barang Pak. Setelah sampai di cabang, ya kan? Ah, Terus kemudian kan barang itu pasti harus keluar ya? Atau tinggal di cabang saja? keluar Pak. Souvenir keluar ya? Keluarnya Didistribusikan ke siapa? nasabah. Ke nasabah. Ke nasabah Pak. Iya. Tujuannya ke nasabah. Tujuan diberikan ke Gimana, nasabah. Tujuannya Tujuan cabang diberikan memberikan ke- souvenir ke nasabahnya. Oh iya Pak, jadi gini, kantor pusat tuh mengirim barang souvenir ke Jayapura itu untuk didistribusikan ke nasabah agar dalam program itu pada bulan itu harus habis, gitu Pak. Nasabahnya Dan ada program- ditentukan oleh pusat atau dari cabang? Dari pusat Pak. Oh, pusat sudah kirim barang beserta nama-nama nasabah yang Iya. berhak menerima souvenir tersebut. Kalau nama-nama nasabah tidak Pak. Kalau nama nasabah Cabang. dari cabang Pak. Oke, Kalau oke, dari oke. pusat cuma programnya aja Pak. Di sini ada statement kata pegawai jadi. Kalau itu Pak, ini biasa kan pegawai meminta souvenir ke bagian operasional itu kadang terjadi selisih Pak. Kadang dari bagian operasional itu tidak mencatat souvenirnya di buku besar. Oh, jadi ada selisih karena selisih itu pegawainya minta gitu ya. Untuk laporan akhirnya jadi gudang. Jadi ada bagian gudang lagi. Iya Pak. Terkadang pegawai minta tuh salah Salah apa? Karena minta sama bagian operasional karena ada dan bagian selisih. operasional. Nanti saya Iya, ke gudang toh untuk keluarkan sekian untuk si Hidayat gitu. Karena Hidayat kebetulan pegawai toh. Kayak gitu contoh Iya, kalau ada kelebihan toh. Apakah itu tidak masalah? Kan tiba-tiba laporan ke atas, kan kalau laporan ke atasnya seperti apa? Ke pusatnya. Souvenir A diberikan ke si B, yang notabene si B adalah pegawai, atau si C yang notabene dia adalah nasabah. Itu bagaimana bentuk laporan ke atas? Kalau itu Pak untuk ke pegawai aja Pak. Pegawai siapa yang mengambil barang itu dan udah tahu siapa yang mengambil. Siapa yang didistribusikan ketahuan di cabang. Iya Pak. Jadi Laporan bisa ke tahu pusatnya? kalau laporan ke pusat itu Pak, jadi dalam bulan itu souvenir apa saja yang keluar dan siapa yang mengambil. Siapa yang Dan menerima marketing souvenir siapa? itu? Pegawai. Iya Pak. Apakah laporan itu kalau masuk ke pusat, kan laporan barang A, souvenir A dikasih ke nasabah 1. Tiba-tiba muncul barang A dikasih juga ke pegawai 1. Apakah itu tidak bermasalah di atas? Kan tadi awalnya barang itu untuk nasabah, kan bukan untuk pegawai. Oh iya Pak, mohon maaf. Kalau untuk ke nasabah, untuk sistem ini cuma ke pegawai aja Pak. Jadi laporan itu untuk pegawai ke kantor pusat. Iya Pak. Bukan ke nasabah. Pegawai ke kantor pusat maksudnya? Jadi pelaporannya itu dari bagian operasional itu mendistribusikan souvenir itu untuk pegawai siapa? Oh gitu. Jadi tidak ke nasabahnya ya? Enggak Pak. Jadi kalau ke nasabah itu dari pegawainya Pak. Pegawainya sendiri. Di bagian operasional mesti tahu berapa barang ke pegawai dan berapa souvenir ke pegawai dan berapa souvenir ke nasabah. Apakah operasional harus tahu? Kalau di bagian operasional itu cuma tahunya pegawai aja Pak. Pokoknya barang itu sudah distribusikan ke pegawai, sudah
Itu selanjutnya pegawai yang lanjutkan tugasnya sendiri untuk ke nasabah. Oh nanti diserahkan ke bagian pegawai, nanti pegawai itu yang serahkan ke Iya, nasabah. karena masing-masing pegawai mempunyai nasabah tuh masing-masing Pak juga. Pegawai ini pegawai apa namanya ya? Yang kayak begitu. Di sini biasa ada pegawai dari apa? Priority Pak. Bagian priority. Bagian priority, Dan bagian gadai dan bagian customer service. nah, kayaknya itu mungkin mesti dijelaskan seperti itu, bahwa barang datang dari pusat, dikelola oleh operasional, dalam hal pendistribusian adalah ke bagian A, bagian B, bagian priority, bagian apa tadi? Bagian customer service Pak. Ya, bagian priority, taruhlah bagian priority dan bagian customer untuk disebarkan ke nasabah yang mereka anggap berhak untuk menerima souvenir. Iya Pak. Ya, tak? Sedangkan bagian ini mereka lapornya ada pelaporan dari bagian ini ke operasional tidak? Misalnya saya di priority saya lapor bahwa 5 barang sudah saya berikan ke nasabah A, B, dan C. Oh, itu tidak Pak. Tidak ya? Iya. Jadi saya cuma tahu aja dapat 5 barang dari operasional, saya minta saya dapat 5 barang, kemudian Betul, Pak. saya sebarkan ke nasabah. Dan itu tidak dideteksi oleh bagian operasional, gitu ya? Tidak Pak. Iya. Operasional cuma tahu saya kasih 5 barang ke Jim di bagian priority, kayak gitu Iya. kan? Jadi bagian operasional cuma gitu aja Pak. Cuma tahu pegawai kasih ke pegawai ini sekian. Nah, mungkin di situ perlu dijelaskan biar tidak ngambang kayak gini. Atau mungkin langsung dari permintaan barang souvenir dari bagian apa priority dan bagian customer yang nanti akan didistribusikan kepada nasabah mereka masing-masing yang memang mereka nilai layak untuk menerima souvenir tersebut. Gitu ya, mungkin itu nanti bisa dijelasin biar ciptanya lebih ini, karena kalau bilang pegawai kan, wah saya juga bisa dapat ini. Padahal saya taruhlah saya di satpam. Apakah satpam dapat untuk dikasih ke dia punya nasabah? Bagaimana Pak? Apakah satpam bisa dapat souvenir? Tidak Pak. Tidak. Berarti diperjelas tuh untuk kata pegawai ini. Mungkin lebih jelasnya tadi seperti yang dibilang bagian priority dan bagian. Oh, per bagian-bagiannya ya Pak. Iya benar. Iya Pak. Saya langsung ke manfaat. Saya lagi tidak mau singgung yang lain-lain. Di sini bisa kelihatan ya. Ini kelaikan teknis, di kelaikan penelitian, kemudian kelaikan organisasi. Harapan manfaat yang bisa didapatkan jika sistem digunakan. Harapan yang didapatkan didapatkan PT Bank Syariah sendiri Pak. Ya, nanti intinya siapa yang bakal dapat manfaat itu? Karena tidak mungkin PT Bank Syariah Mandiri secara umum. Bagian operasional Pak. Bagian operasional, terus bagian apa lagi? Dan itu saya bagian operasional mendapat. Kalau untuk sistem ini bagian operasional aja Pak. Manfaatnya kira-kira apa? Jadi kalau manfaatnya itu untuk bagian operasional dia bisa tidak lagi ada selisih barang gitu Pak. Jadi kalau ada marketing minta atau pegawai minta langsung dicatat Pak. Dan langsung sudah ada jumlah sisa stok dan lain-lain Pak. Itu dampaknya apa kalau hal itu bisa diselesaikan? Efeknya apa kalau hal itu bisa diselesaikan? Efeknya yang tadi itu tidak ada kelebihan selisih barang, tidak ada. Jadi mungkin jadi dari efek itu bagian operasional tidak terlalu ribet mencari data lagi Pak, atau bertanya-tanya lagi marketing mengambil atau apa gitu Pak. Ya itu manfaatnya itu. Bisa? Bisa Pak.
Jadi ini pusat langsung, ini saya di sistem berjalan. Ya Pak, saat ini. Ya. Jadi ini pusat langsung main kirim tanpa ada permintaan dari cabang ya. Iya Pak, bukan permintaan dari cabang Pak. Pusat yang otoritas untuk langsung kasih sekian pieces ke bawah ya. Tergantung periode souvenir yang mau diberikan, tak? Iya Pak. Oke. Nah, kemudian tadi ada sekian banyak barang gitu ya, sekian banyak personal yang terhubung. Ya Pak. Tapi sistemnya ini tidak bisa menjawab bahwa souvenir itu dikasih ke siapa saja dengan dikasih ke siapa saja, ke bagian apa saja, betul atau tidak? Dari sistem ini, dari usulannya, apakah bisa operasional tahu ke siapa saja, ke bagian apa saja, jumlahnya berapa, souvenir yang didistribusikan? Bisa Pak. Caranya? Jadi bagian Di sebelah mana itu, bisa? misalnya kalau pegawai minta, bagian operasional. Pegawai atau bagian? Bagian operasional Pak. Iya, bagian operasional serahkan ke siapa? Bagian priority. Berarti kan bagian priority, entah siapa yang berwenang di situ kan ada. Berarti kan bagian ambil bagian, yaitu nanti bagian apa dan bagian apa. Nah, pertanyaan dengan sistem seperti ini bisa tidak diketahui bahwa bulan September ini, bulan Agustus ini distribusi souvenir ke priority ada sekian pieces, ke customer service ada sekian pieces. Bisa nggak informasi itu didapat? Bisa Pak. Caranya bagaimana? Jadi admin dari sistem ini loh, sistemmu yang pada usulkan ya? Iya Pak. Admin bisa mengelola data stok souvenir Pak. Ya kan jumlah souvenir, tapi ke siapanya admin tahu tidak? Ke bagian mana admin tahu nggak? Kalau itu tambah keterangan Pak. Bagian ini mengambil. Tambah keterangan. Keterangan. Iya. Apakah itu baik dari sisi teori, terutama teori basis data? Baik. Ya, baik. Nanti dicek lagi. Karena kalau kita tambah keterangan yang berulang-ulang, kita catat bagian priority, nanti besok catat lagi bagian priority, jadinya apa? Redundansi, perulangan, pengisian. Nah, berarti harus ingat lagi kembali teori basis datanya biar bisa mendesain data apa yang wajib dikelola. Seperti itu. Terus untuk use case-nya nanti diperbaiki ya, dicek lagi teorinya. Siapa? Nama aktor harus jelas, nama use case-nya juga harus jelas. Pelajari kembali cara bagaimana pakai login, include, seperti itu ya. Saya rasa itu dulu Pak Heru, terima kasih. Semangat, siapa Muhammad. Siapa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Jim. Ya, nanti Dayat bisa ini ya, bisa review kembali tadi apa yang sudah disampaikan ya. Selanjutnya ke penguji 2, Ibu Emi, saya persilakan. Terima kasih Pak Heru. Hidayat. Ibu. Baik, kabarnya? Alhamdulillah. Ya, baik. Oke. Kita mulai yang pertama, latar belakang. Di halaman 2, paragraf kedua, bagian terakhir. Sudah buka? Hal ini terjadi karena permintaan barang souvenir dari pegawai, kemudian dari bagian operasional lupa mencatat
di buku besar sehingga selisih jumlah barang souvenir berbeda dengan stok yang ada di gudang. Ya, Bu. Kan? Nah, dari alasannya masalah yang kamu tampilkan di sini, kan kamu bilang bagian operasional lupa mencatat di buku besar ya? Ya, Bu. Nah, kalau misalnya kamu bikin sistem, apakah kamu yakin si operasionalnya dia bakalan tetap untuk menginput data? Putus-putus, Bu, suaranya. Nih, kan suara saya udah kedengaran? Dengar. Nah, kan kamu bilang di sini masalahnya operasional lupa mencatat di buku besar, ya kan? Iya. Nah, apakah kamu yakin kalau misalnya kamu buat sistem ini, si bagian operasional dia tetap masukkan input barangnya? Dia menginput data barangnya, Bu. Iya, iya saya tahu dia menginput. Tapi maksudnya kamu yakin nggak dia nggak akan lupa gitu? Yakin, Bu. Ya, dari mana kamu yakin kalau dia bakalan ingat untuk menginput barang? Sedangkan kalau tulis di buku saja, ya lupa. Jadi gini, Bu, kalau buku itu ada berada di gudang saja, Bu, bukunya. Bukunya berada di gudang. Ya, di satu tempat aja, Bu. Jadi kalau Terus di sini kamu tulisnya, coba lihat di punya kamu. Kamu bikin dari pegawai, kemudian dari bagian operasional lupa mencatat di buku besar. Jadi sebenarnya yang catat bagian gudang atau bagian operasional sih? bagian operasional, Bu. Bagian operasional Bagian yang menginput. operasional kan? Ya. Nah, jadi Ibu tanya, apakah kamu yakin dia akan tetap menginput, sedangkan tulis di buku besar saja dia lupa? Perlu nggak buat sistem ini? Perlu sih, Bu. Perlu. Karena kalau bagian operasional kan dia tuh di tempatnya, Pak, Bu. Misalnya kalau dia udah dibilang, biasanya kalau pegawai bagian misalnya gadai gitu, Bu, atau customer service meminta souvenir. Nah, langsung bagian customer service itu meminta ke bagian operasional. Nah, kemudian bagian operasional tuh sudah melakukan pencatatan, Bu. Dan biasanya kalau ini melakukan pencatatan. Ya. Kenapa? Biasanya kalau untuk catat di buku besar itu ini, Bu, OB-nya, Bu, disuruh. OB. Iya. OB yang mengambil ke gudang. Iya, bagian gudang. Mencatat di buku besar. Iya, selama ada buku besar, Bu. OB bagian gudang. OB itu bukannya untuk bersih-bersih ya? Kalau di bank ini, Bu, bisa bagian gudang juga, Bu. Bisa merangkap ke gudang. Bisa bagian gudang juga. Jadi nanti dengan adanya sistem ini. Jadi di sini orang operasional, maksudnya tunggu. Menyuruh untuk ambil barangnya aja. Orang operasional dia tidak mencatat langsung di buku besar, tapi dia suruh OB untuk mencatat. Iya, Bu. Terus nanti sistemnya yang pegang siapa? Nah, dengan sistem ini nanti bisa kan langsung di bagian operasional aja, Bu.
Jadi OB cuma mengambil aja. Jadi kalau mencatat bagian operasional, Bu. Karena bagian customer service kan langsung ke bagian operasional. Jika sudah terinput, sudah langsung menyuruh OB untuk mengambil barangnya, untuk mengasih ke bagian customer service. Nah, kenapa si bagian operasional tidak tulis saja di buku besar? Kenapa harus menyuruh OB? Bagaimana, Bu? Apakah itu tugasnya si OB-nya untuk tulis di buku besar? Karena di gudang tuh udah ini, Bu, bukunya udah di situ aja, Bu. Bukunya ada di gudang. Ya. Oh. Kacau juga. Ya memang Tapi situasi kamu kantornya yakin kayak ini kenapa Pak Jim? punya tupoksi mungkin kayak gitu, operasional tinggal mensuruh ke OB untuk catat. Aduh. Nih, jadi apa namanya? Maksudnya Ibu itu untuk alasan ini, untuk yang di masalah yang ada di latar belakang. Jadi kalau Ya. misalnya kamu bilang kayak misalnya bagian operasional lupa untuk mencatat buku, itu kan artinya yang salah si bagian operasionalnya kan, orangnya kan, bukan sistemnya. Gitu loh. Kalau misalnya yang salah orangnya, berarti orangnya yang harus disuruh pelajari, bukan dibuatkan lagi sistem. Kalau kamu buatkan sistem lagi, belum tentu orang itu akan mengikuti sistem itu. Oh, jadi gini, Bu, kalau di itu di buku besar itu tidak bisa lengkap gitu, Bu. Karena di buku besar itu nggak ada bisa tahu jumlah sisa stoknya berapa, Bu. Karena di situ cuma tahu diambil berapa aja, Bu. Jumlahnya nggak dihitung. Nah, kalau kamu bilang kayak begitu, berarti nanti di latar belakangnya pada bagian itu kamu tulis semua yang tadi kamu bilang gitu loh. Jadi Ya, kan masalah yang timbul kan yang tadi kamu bilang kayak misalnya sebenarnya yang pencatatan buku bukan bukan bagian operasional, tapi si OB-nya yang catat. Nah, dengan sistem ini berarti nanti si bagian operasional yang nanti akan mencatat dan OB hanya mengantarkan, ya kan? Ya. Nah, kemudian di buku juga tidak ada stok barang misalnya, ya kan? Berarti nanti kamu tulis di situ, di latar belakang, masukkan gitu loh. Bukan yang kayak gini, kayak bagian operasional lupa mencatat di buku besar. Nah, kalau kamu bilang kayak begitu, ya otomatis bukan salah sistem dong. Salahnya salah orangnya, gitu loh. Berarti orangnya yang harus di-training. Bukan sistemnya kamu buat baru lagi. Jadinya numpuk, gitu loh. Ya? Ya, Bu. Nanti di latar belakang diperjelas lagi. Siap. Kemudian untuk rencana penelitian. Rencana penelitian bagian pengujian. Metode pengujiannya nanti pakai apa? Penelitian, Bu. Rencana penelitian bagian testing. Halaman 5. Iya, Bu. Metode pengujiannya pakai apa? Black box, Bu. Black box. Nah, berarti nanti di situ ditaruh. Kamu pakai metode apa untuk pengujiannya, gitu. Siap, Bu. Ya. Ya. Kemudian lanjut ke halaman 6 di jadwal penelitian. Halaman 6. Ya. Nah, di situ untuk kegiatannya ada desain sistem, kemudian desain perangkat lunak. Apa bedanya desain sistem sama desain perangkat lunak?
Desain sistem, bedanya desain sistem dengan desain perangkat lunak, Bu. Coba lihat, di situ kan kamu ada nomor 3 desain sistem, nomor 4 desain perangkat lunak. Kalau desain Kemudian, sistem itu mungkin ke sistem itu bukannya perangkat lunak ya? Atau bukan? kalau mungkin desain perangkat lunaknya itu, Bu, untuk mengecek perangkat lunak dan perangkat kerasnya, Bu. Mendesain. Desain perangkat lunak itu desain perangkat lunak. Mungkin seperti software, Bu. yang mana? Desain perangkat lunak? Iya. Mendesain. Terus desain sistem? Membuat ini, Bu, tahapan pengkodean. Tahapan pengkodean. Bagaimana kamu sudah masuk di tahapan pengkodean kalau kamu belum desain perangkat lunaknya, coba? Desain sistem. Coba lihat rencana penelitian kamu. Iya, Bu. Nah, rencana penelitian kamu ada apa saja? Ada sistem engineering, analisis, rancangan atau desain, coding, dan Terus? terakhir testing. Nah, itu yang harus kamu masukkan di jadwal penelitian karena sesuai dengan rencana penelitian kamu. Nah, kemudian di sini juga ada nih pembuatan dan tes program, terus di bawah ada tes sistem. Kamu sudah tes program, terus tes sistem. Bedanya apa tes program dan sistem? Bedanya tes program dan tes sistem, Bu. Kalau tes program mungkin ini, Bu, melihat programnya, Bu. Mungkin kalau ada yang error gitu. Melihat programnya, kalau yang ada yang error. Terus Tes program. Yang itu tes yang mana? Tes program kah tes sistem? Oke, kalau tes sistem yang mana? Tes sistem. Kalau dari saya mungkin tes sistem itu ini, Bu, mungkin mengecek perangkat-perangkatnya, Bu, untuk di mana gitu di mana-mana maksudnya? Mana-mana apa? akan dipakai sama user, Bu. Yang dipakai sama user, mana-mana yang dipakai sama user. Sistem yang dipakai sama user. Sama user. Iya. Terus apa bedanya dengan yang program tadi? Kalau program itu sama nggak? Mungkin ini, Bu, pengkodean, Bu. Coding. Pengkodean. Pengkodean itu nanti buatnya jadinya apa? Pada saat kita pengkodean, itu nanti jadinya apa? Jadinya program, sistem. Nah, jadi sama kan? Iya, Bu.
Nah, aduh, kamu sudah semester akhir, aduh, masih tidak tahu, ya ampun. Jadi nanti diperbaiki lagi ya. Siap, Bu. Nah, nanti sesuaikan sama rencana penelitian kamu. Jadi kalau misalnya sudah desain sistem, berarti tidak usah desain perangkat lunak lagi. Karena kalau desain sistem itu sama kayak desain perangkat lunak. Covernya, ya. Ya, Bu. Nah, oke. Kemudian, oh ya, penulisan tabel. Penulisan tabel tuh di atas, bukan di bawah. Kalau di bawah tuh penulisan gambar. Ya, Bu. Diperhatikan lagi. Kemudian, tinjauan pustaka, halaman 7. Ya, Bu. Tinjauan pustaka, halaman 7. Sudah, Bu. Sudah. Nah, di situ belum ada hasil dari penelitian sebelumnya. Jadi ini ada berapa penelitian nih yang kamu jadikan acuan? 3, Bu. 3. Nah, hasilnya di situ belum ada. Kamu belum terangkan di situ secara spesifik hasil dari setiap penelitian itu. Yang ada di sini cuman permasalahannya, kemudian dia bahasa pemrograman apa, kemudian dia pakai metode penelitian apa, tapi hasilnya tidak ada. Ya kan? Ya, Bu. Oke. Kemudian, perbedaan antara punya kamu sama 3 penelitian itu apa? Apa bedanya? Perbedaannya, Bu. Nah, Kalau yang ini mereka apa untuk gudang aja, Bu. Kalau saya kan souvenir. Barangnya cuma souvenir. Kalau mereka di gudang jadi semua barang, Bu. souvenir itu barang bukan sih? Barang, Bu. Nah, sama nggak? Cuma jumlahnya yang beda kan? Banyak Iya. barang dan kamu Banyak barang. cuma Satu spesifik ke souvenir ya kan? Iya, Bu. Tapi kamu nggak sebutkan spesifikasi dari perbedaan antara punya kamu, misalnya fiturnya, kamu punya ditambahin apa. Misalnya di yang penelitian pertama dia nggak ada stok barang, nggak sampai stok barang, berarti nanti kamu punya tambahkan stok barang, ya kan? Itu kan Ya, Bu. beda antara punyanya dia sama punya kamu, gitu. Makanya dari 3 penelitian itu harus ada hasilnya supaya di bagian terakhir kamu bisa bikin perbedaan antara punya kamu sama punya 3 penelitian sebelumnya ini, gitu. Ya, Bu. Oke? Nanti Siap, Bu. lihat lagi ya perbedaannya. Ya, Bu. Oke. Terus nah, sebenarnya saya sama kayak penguji yang pertama yang di bagian pemodelan sistem di halaman 14. Tadi sudah dijelaskan sama penguji 1, jadi saya nggak ngomong lagi yang tentang aktornya dan sebagainya. Itu karena di situ belum jelas sama sekali aktornya siapa, kemudian nama use case-nya apa, itu belum jelas sama sekali. Jadi nanti dilihat lagi ya. Siap, Bu. Perbaiki. Oke. Semangat Muhammad Hidayat. Ya, terima kasih, Bu. Makasih Pak Heru, itu saja dari saya Pak Her. Oke, baik. Terima kasih Bu Emi. Oke, kita lanjut ke penguji terakhir ya, Pak Ahmad. Halo, Pak Ahmad.
Iya, Hidup silakan dah. Pak. Iya, iya. Oke, saya penutup. Saya kayak penutup ini kayak di ILC nih, Prof siapa yang tua-tua, nggak apa-apa, sudah saya paling tua jadi di sini, anggap saja. Oke, kok kayak pada hang semua nih? Ada Ya, ya. Ya Pak, Aman-aman. Suara saya kedengaran? kedengaran Pak? Ya. Kedengaran, Pak. Saya nggak banyak ya, cuma tadi saya dengar interaksi antara kamu sama penguji 2 itu masalah terbelakang. Jadi saya membayangkan bahwa ini kamu buat sistem hanya gara-gara OB saja sampai kamu buat sistem. Gara-gara OB sama operasional ini Aduh. bikin masalah saja, dorang dua sampai kamu harus buat sistem. Ini untuk Iya, toh? penjumlahan barangnya juga Pak. Gara-gara monitoring begitu. Jadi sebenarnya ya harus. Ya Pak. Sekarang pertanyaan saya begini. Cuma kita kalau yang saya baca, Pak, monitoring itu kan kita buat suatu monitoring itu tujuannya itu bukan hanya sekedar memantau, tetapi pemantauan itu ada data-data yang dipantau itu tujuannya adalah untuk suatu peningkatan, mungkin suatu kinerja kah, atau peningkatan mutu kah, segala macam seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar melihat barang, mencatat, ya. Monitoring lebih dari itu, bukan hanya sekedar melihat dan mencatat, tapi ada punya tujuan yang lain lagi. Karena akhirnya monitoring itu selalu disandingkan dengan yang namanya evaluasi, kan begitu toh. Ada monitoring, ada nanti kelanjutannya biasanya ada evaluasi. Jadi apa sebabnya kita perlu monitoring? Biasanya karena mungkin ada evaluasi terhadap proses. Ya, monitoring itu kita melihat terhadap proses yang berjalan seperti apa. Dalam ini kan proses pencatatan souvenir, tapi souvenir itu digunakan untuk apa? Kamu bilang tadi katanya digunakan untuk diberikan ke nasabah ya? Seperti itu toh? Ya, distribusikan ke nasabah, Pak. Souvenir ini kan cenderamata toh? Ya, Pak. Betul tidak? Betul, Pak. Nah, souvenir itu cenderamata, artinya kayak berupa hadiah lah. Kan tidak ada biaya yang dipungut dari souvenir, betul tidak? Kalau Suara biayanya, iya Pak, putus-putus. Putus-putus. Coba saya pindah daerah dulu. Iya Pak, biayanya putus-putus Pak. Daerah terlarang ini kayak di sini. Saya pindah dulu. Yang gelap-gelap dikit kayak lebih enak ini. Ya jawabannya bagus Pak, biayanya putus-putus. Sudah? Sudah Pak. Oke, saya nyalain lampu dulu. Aduh. Ya. Pakai Petromax kah? Sebenarnya cenderamata, berarti kan tidak ada biaya ya. Tadi saya sudah dengar, berarti ini dikasih untuk nasabah lama atau nasabah baru? Biasa nasabah lama Pak, ada juga nasabah baru. Nasabah baru. Tergantung programnya Pak dari kantor pusat. Contoh programnya apa saja? Berapa banyak programnya? Biasa tuh ada program pembukaan rekening Pak. Itu kalau untuk nasabah-nasabah baru atau yang baru buka rekening Pak. Jenis. Sama kalau untuk ya, oke. Jenis souvenir dengan program itu dipisahkan kah tidak? Kayak barang-barang souvenir seperti ini nih untuk program yang ini, barang yang seperti ini untuk program ini. Ada kekhususan tidak? Oh, ada Pak. Ada. Iya. Oke. Berarti kan jadi lebih kompleks, ada kekhususan. Terus dalam itu souvenir itu dikirim itu artinya periodenya itu setahun sekali kah? Berapa bulan sekali kah? Kalau itu biasa tergantung dari kantor pusat Pak. Souvenirnya tergantung programnya juga Pak. Biasa setahun itu bisa ada 4 kali atau 5 kali Pak. Ya? Biasa setahun tuh mungkin bisa ada 6 atau 5 kali Pak, kurang lebih. Tahun 6-5 kali kan tergantung kan bisa ketahuan pasti kan
namanya bank itu programnya kan bisa ketahuan rata-rata itu 1 tahun ada berapa program dan tiap program Pak. ada souvenirnya. Berapa banyak souvenir yang setiap dalam 1 tahun ada berapa banyak souvenir? Kalau banyaknya kurang tahu, Pak. Karena dia yang saya baca-baca di buku besar tuh barang jumlahnya tuh tidak diketahui, Pak. Cuma menulis barang souvenir, dikasih berapa, gitu aja, Pak. Kenapa bisa tidak ketahuan? Kenapa bisa kamu tidak tahu? Berarti kamu menggali datanya kurang dong. Kamu membuat sesuatu kamu belum bisa yang tahu. Saya lihat di buku besarnya, Bu, yang di pencatatan di buku besarnya, Pak, di pencatatannya. Gimana? Saya melihat di buku besarnya, Pak, di pencatatannya. Iya, selama ini dari buku besar bisa ketahuan tidak dalam 1 tahun itu berapa banyak jumlah barangnya? Tidak, Pak. Hah? Tidak. Kenapa bisa nggak ketahuan? Karena di situ nggak ada jumlahnya, Pak. Mereka cuma menulis siapa yang ngambil, jumlahnya berapa itu aja, Pak. Terus tujuan monitornya apa berarti? Untuk itu, Pak, untuk bisa mengetahui keluar masuk barang dan mengetahui jumlahnya, Pak. Iya, itu keluar masuk barang toh. Nah, berarti kan ada hubungannya dengan yang selama ini. Jadi ada hubungannya, itu saya gali, berarti ada hubungannya buku besar tidak bisa selengkap, artinya yang selama ini buku besar tidak sampai untuk pencatatan barang terlewatkan lah seperti itu toh. Iya, Pak. Sehingga dalam menjumlahkan dari sekian banyak itu ya mungkin butuh waktu seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi yang penguji 2 bilang masalah lupa. Kalau namanya masalah lupa itu mau dibikin sistem seperti apapun, kalau lupa ya lupa aja, ya mau manual. Prinsipnya begini, sistem selama masih melibatkan manusia, belum otomatis robot yang bikin, sistem informasi kalau entry-nya masih manusia, ngentry ke dalam sistem komputer yang udah berbasis komputer maupun dengan catat manual, prinsipnya sama. Iya toh? Ya, prinsipnya semua manusia yang lakukan, hanya beda dia pakai bolpen, yang satu pakai keyboard. Prinsipnya sama tetap. Jadi masalah lupa nggak bisa dijadikan suatu alasan sebagai diangkatnya mau dibangunnya sistem yang baru seperti itu. Ya, harus berdasarkan data-data. Ya, kalau lupa itu nggak bisa, itu manusiawi ya. Mau siapapun mau ini, kecuali di manusia itu sudah ditanam implan di otak seperti notifikasi, kasih ingat, oh barang masuk, ting ting, muncul di kepala langsung dia kasih ingat. Tapi kan enggak. Ya, Pak. Sistem informasi dibangun itu kemudahannya nanti efisien dan efektivitasnya itu pada saat nanti proses pengolahan dalam proses pencarian, pembuatan laporan, dan segala macamnya. Tapi kalau entry data semua tetap sama. Kalau dari saya seperti pasti sama. Mau tulis tangan, mau ngetik, sama-sama orang yang kasih masuk. Kalau lupa ya sama-sama lupa. Cuma nanti kemudahan yang didapat pada saat data itu sudah dikumpulkan, mau diambil, mau diolah lagi, mau dilihat jumlahnya berapa, ya kan? Walaupun misalnya tidak ditulis pakai nomor urut 1, 2, 3, tapi kalau sudah dibuat berdasarkan kategori barang ini ada berapa kan tinggal di query pakai database kan bisa mengambil jenis barang ini nanti akan dihitung sendiri oleh komputer. Berdasarkan query database tersebut bisa diambil berapa jumlahnya. Itu kemudahan-kemudahan seperti itu. Jadi kalau soal masalahnya ada di lupa dan itu nggak bisa dijadikan alasan di dalam latar belakang. Karena mau manual maupun sistem namanya lupa ya tetap aja lupa, nggak bisa ya. Kita berbicara tentang pengolahannya nanti. Ya, pengolahan yang selama ini setelah dengan buku besar diolahnya nanti bagaimana? Repot tidak. Kalau dengan sistem, repotnya di mana dengan buku besar? Kalau dengan sistem sudah ditelaah dulu, kalau dibangun sistem seperti ini berarti bisa lebih cepat, lebih mudah. Oh, berarti layak dibangun sistem. Kayak begitu. Ya. Jadi alasannya lebih ke arah situ dari proses-proses yang lainnya ya. Tadi sebenarnya sudah diingatkan juga sama penguji 1, penguji 2 ya. Jadi masalah tadi penguji 2 juga bilang lupa, makanya lupa. Yakin nggak lupa? Kalau saya namanya manusia jangan bilang yakin ya. Namanya manusia, sifat manusia tuh lupa. Apalagi kalau pekerjaan itu semakin banyak, hari itu jam kerjanya sudah semakin tinggi, ya kan? Artinya pressure sudah semakin tinggi,
itu membuat otak kita lelah. Pada saat otak kita lelah, kita akan lupa. Seperti itu. Itu sudah Iya, Pak. manusiawi, ya. Jadi lebih diarahkan ke nanti latar belakang kalau saya sarankan tadi sudah ya tambah pokoknya ke arah inilah proses pengolahan nantinya seperti apa ya yang selama ini terjadi dengan buku besar. Kayak tadi kamu bilang kan saya tanya jumlahnya berapa? Bisa tahu misalnya untuk program ini jenis barangnya apa? Yang selama ini souvenir yang dikasih kan mesti cari dari buku besar kan repot kan satu-satu kan catat karena berambut. Ya. Nah jadi masalah pengolahan nantinya itu yang memudahkan ya coba ditekankan di situ aja ya. Tapi ya nanti kamu yang rancang tulisannya. Kalau saya yang tulisannya nanti saya yang disidang sama Pak Jim sama Ibu Emi lagi. Oke. Ya, Pak. Itu ya satu. Kemudian yang lainnya sudah banyak sebenarnya. Saya cuma ini aja. Konsistensi saja. Anda pakai program kan nanti berbasis web, berarti pakai PHP. Iya, Pak. Anda merancangnya menggunakan UML. Ini saya hanya kasih masukan saja. UML itu sebenarnya dibuat itu jika untuk pemrogramannya nanti memang dia berbasis objek. Itu di buku-buku sudah kan. Jadi ada kenapa muncul object oriented design? Karena berkembangnya itu object oriented programming. Sehingga butuh suatu wadah perancangan model untuk merancang yang berbasis objek. Makanya lahirlah itu object oriented design seperti itu. Ya. Karena makanya kalau kamu baca buku UML pasti runut-runutnya mulai untuk perilaku sistem yang strukturnya itu nanti pakai kelas diagram. Yang perilaku behaviornya pakai state diagram, collaboration diagram, ya kan? Terus yang satunya yang fungsionalitas lagi tuh, yang interaksi. Nah, jadi urut-urutannya itu ya artinya satu kesatuannya itu bisa dijadikan dalam bentuk UML ya semuanya itu. Jadi di sini jangan sampai nanti kamu sudah pakai UML, sudah pakai kelas diagram, ujung-ujung pemrogramannya enggak mencerminkan object oriented. Jadi nggak ada artinya kelas diagram. Karena pada saat kita buat, makanya aplikasi-aplikasi, alat bantu aplikasi yang berbasis UML yang bisa mengenerate struktur program, ya jadi lebih cepat karena mereka merancangnya menggunakan UML. Mulai dari itu fungsionalitasnya dulu diidentifikasikan di dalam use case diagram, ya kan? Kemudian interaksi antara objek, collaboration diagram. Nah, dari objek itu akhirnya berarti ini ada objek. Nah, untuk membuat objek harus ada kelas. Maka dibuat kelas diagram. Karena objek diciptakan, objek itu adalah instansiasi dari kelas. Itu udah hukumnya dari objek oriented. Sehingga jangan sampai nggak nyambung gitu loh. Jadi kalau kamu memang terstruktur, sudah ada wadahnya, pakailah DFD. Ya. Seperti itu masukan dari saya. Karena nanti akan saya tuntut kalau pada saat hasil kamu sudah buat ada kelas diagram, ternyata codingmu tidak mencerminkan kelas diagram, tinggal kamu pilih dua, kamu rubah codingmu atau kamu rubah desainmu, itu saja. Jadi dari sekarang harus sudah disesuaikan. Ya, konsep, kita berbicara konsep, jadi jangan sampai konsep itu kita campur aduk. Oke? Ya. Itu dari itu. Saya kasih masukan saya. Jadi saya tidak tadi kalau secara teori yang harusnya bagaimana untuk use case diagram itu Pak Jim sudah kasih perbaikan ya, sudah kasih masukan. Kemudian nah, untuk daftar pustaka itu masih banyak kekeliruan. Ya, bukan banyak kekeliruan, masih ada yang keliru dalam penulisannya karena kita pakai IEEE. Kamu catat, kamu cari, saya tidak mau kasih filenya, itu banyak ada di internet, masuk saja ke HTTPS, ketik ya, HTTPS, sudah. HTTPS, ya, .2, kemudian garing 2, ya toh, HTTPS garing 2, IEEE, nah, kalau E-nya harus 3, jangan 2. Kalau aja bahaya. Jadi nah itu ya.
das atau apa tuh, garis datar ya, das atau garis datar, Ya, Pak. dataport.org. .org. Ya, jadi kamu tahu mana penulisan, struktur penulisan untuk jurnal, mana untuk yang proceeding, mana yang untuk buku, mana yang untuk ngambil dari apa majalah, ya itu semua ada di situ. Cara penulisan secara citasi juga ada. Baik, Ya. Pak. Ya. Ya, di situ sudah jelas itu. Jadi kamu nggak akan bingung lagi. Saya itu aja cukup, tidak panjang lebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung matikan lampu. Aduh. Pak Terus Kiki masuk. kenapa Pak? Oh, Matikan time-nya lampu. habis jadi langsung matikan lampu. Itu lagi. Metu yang kasih mati lampu. Aduh, kode Kak. Oke, terima kasih Pak Mau Kiki. dikeras kasih Pak mati lampu. Baru Rahmat. jam segini kok sekarang kasih mati lampu lagi. Ya, Dayat. Ya, Pak. Iya, nanti revisinya bisa bisa balik lagi ke dosen penguji masing-masing. Terus saran saya adalah selesaikan revisi satu dosen dulu, baru kamu revisi dosen yang lain. Jadi supaya tidak tumpang tindih nanti ya. Siapa? Iya, satu-satu. Ngerjainnya satu-satu. Misalnya penguji 1 Pak Jim, apa hal-hal yang revisi dulu, terus konsultasikan. Baik, Pak. Kemudian nanti menyusul Ibu Emi, penguji 2, hal-hal apa, penguji 3, Pak Rahmat, hal-hal apa. Biar nanti nggak tumpang tindih. Jangan satu kaligus, nanti tumpang tindih jadinya, toh? Baik. Ya, oke. Nah, nanti untuk revisi bisa hubungi dosen masing-masing mengenai mekanisme, mau on-site atau revisi online, itu nanti tergantung dosennya ya. Iya, Pak. Nanti saya hubungi. Oke. Bapak Ibu, untuk judul yang diajukan apakah diteruskan? Bisa? Bisa Oke. ya? Bisa diteruskan. Oke. Untuk judulnya berarti diterima dengan catatan memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki oleh saran dari tim penguji ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di room Zoom online kita untuk edisi hari ini untuk ujian proposal atas nama Muhammad Hidayat. Dengan demikian saya tutup. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa, bye. Bye-bye. Dadah. Ya, sudah. Mau Oh, maghrib. terima kasih. Dadah. Ya.